baik ya. Mohon maaf, dengan siapa kalau boleh tahu? Nama aku Angel. Angel. Kesehariannya apa ya Mbak? Aku kesehariannya kerja aja sih sama sambil kuliah juga. Kesehariannya kerja sambil kuliah ya? Iya. Nggak berat memang Kak? Cukup berat sih, tapi kebetulan karena lingkupku itu banyak yang kayak gitu, jadi aku merasa termotivasi sih. Kalau misalnya mereka bisa, aku kenapa nggak bisa kayak gitu. Oke, jadi kesini ada perlu apa ya Kak? Sebenarnya di sini aku tuh pengen cerita-cerita sih, karena ada suatu masalah yang aku rasa ini tuh nggak selesai-selesai gitu di dalam diri aku. Apakah sebelumnya pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum sih, ini untuk pertama kalinya juga. Nah, jadi belum pernah sama sekali. Iya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling kali ini. Jadi konseling kali ini itu kita akan mengentaskan masalah Mbak. Nanti Mbak akan cerita ke saya. Jadi masalah Mbak insya Allah bisa dituntaskan. Lalu nanti ada asas-asasnya juga. Itu kayak sukarelaan. Jadi Mbak kesini itu dengan sukarela tanpa ada paksaan. Lalu ada kerahasiaan di mana cerita yang Mbak kasih ke saya akan saya rahasiakan dan cukup kita berdua saja yang tahu. Lalu selanjutnya ada asas kenormatifan di mana konseling ini berjalan dengan asas norma-norma yang berlaku. Ya, sampai sini sudah paham? Cukup paham. Baik, konseling ini akan dilakukan selama 30 menit ke depan. Jadi kalau dirasa kurang nanti kita akan buat perjanjian lagi untuk kembali di minggu depannya. Baik. Oke, selanjutnya Mbak boleh diceritakan apa permasalahan Mbak? Sebenarnya aku kesini tuh mau cerita karena aku ngerasa aku tuh kurang percaya diri aja, kayak kebanyakan insecure gitu loh. Awalnya tuh mungkin karena ngerasa nggak pede, mulai dari misalnya tatapan orang yang kayak aku jadi ngerasa kayak apa ada yang aneh di diri aku kayak gitu. Terus abis itu ya namanya manusia ya Mbak, kalau misalnya lagi selfie atau apa gitu aku tetap merasa kayak kurang gitu. Apalagi lebih ke insecure juga ke badan sih, karena dari dulu dari kecil sampai sekarang itu misalnya teman sekelas atau lingkup aku tuh aku badannya paling kecil, yang paling ya pokoknya aku ngerasa kayak nggak banget deh gitu. Nah itu tuh sebenarnya bumerang banget buat diri aku sendiri, karena nggak kepercayaan diri itu ngebuat aku jadi kayak nggak pede, dan ya jadinya merugikan kalau misalnya disuruh maju gitu atau gimana, aku tuh selalu malu. Nah yang kayak gitu sih. Tapi Mbak sendiri ini memang tipenya introvert apa extrovert ya? Sebenarnya tuh aku merasa perubahan diri aku yang banyak setelah pandemi. Jadi sebelum pandemi itu kan aku masih sekolah ya, SMK, dan aku ngerasa jadi manusia yang lebih ekstrovert. Jadi aku lebih suka tuh ketemu sama orang. Kalau bisa aku ketemu sama orang tuh energi aku ngerasa ke charge gitu, kayak justru aku capek kalau misalnya aku tuh di rumah aja. Nah sebenarnya punya teman-teman yang sangat amat baik dan seru itu sedikit mengalihkan ketidakpercayaan diri aku. Jadi aku sedikit terbantu lah dengan teman-teman yang seru dan membuat aku agak ekstrovert ini. Tapi setelah pandemi dan semuanya bener-bener lockdown di rumah aja, itu jadi ngebuat aku kurang bersosialisasi sama orang-orang. Itu jadi bikin aku membatasi diri aku untuk nggak berinteraksi sama orang. Akhirnya ngebuat diri aku selama bertahun-tahun itu nyaman di zona yang gini-gini aja gitu, sendiri di kamar, asik dengan dunia sendiri, yang ngebuat aku setelah pandemi itu selesai aku jadi susah nih untuk bersosialisasi sama orang lain lagi. Aku jadi ngerasa capek kalau misalnya aku tuh ngobrol sama orang. Aku jadi ngerasa kayak ya nggak kepercayaan diri aku itu tuh bertambah setelah kejadian itu gitu. Jadi Mbak ini karena jiwa introvertnya tinggi banget, jadi sosialisasi Mbak juga menurun, terus kepercayaan diri Mbak juga menurun. Jadi kurangnya sosialisasi Mbak di sini menjadikan permasalahan dalam diri Mbak. Betul. Apakah ini menjadi faktor dari Mbak yang sibuk kerja atau kuliah gitu, jadi Mbak kurang bersosialisasi
dengan orang-orang sekitar mungkin gitu? Kalau dipikir-pikir sih iya ya, saya cukup merasa apalagi ruang lingkup kerja saya itu tuh nggak besar gitu, hanya beberapa orang saja, kayak mungkin sekitar 10 orangan dalam satu kantor itu. Dan ya udah, setiap hari saya hanya berinteraksi dengan 10 orang itu, dan di luar 10 orang itu tuh ya nggak ada, paling ya kuliah ya kan. Sedangkan saya ini termasuk orang yang balik lagi susah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kalau misalnya saya ngerasa saya nggak cocok sama orang itu, saya akan cut gitu. Jadi kuliah pun saya hanya ya sekitar punya 3 teman aja sih gitu, dan sisanya cukup sekedar teman kelas tapi tidak dekat gitu. Jadi itu sih yang membuat saya kayak ya bisa dihitung berarti sekitar 13 orang yang saya cuma bisa berinteraksi setiap hari gitu. Tapi selebihnya saya merasa energi saya sudah cukup habis untuk 13 orang itu gitu. Lalu apakah dari pertemanan Mbak ini Mbak menjadi kayak merasa insecure ini juga, atau seperti apa? Karena ini balik ke pertemanan kuliah ya. Kebetulan untuk pertemanan kuliah ini juga balik lagi sih, sekedarnya nggak kayak pertemanan pada saat saya sekolah gitu ya, yang setiap hari cerita, yang setiap hari ketawa dan lain sebagainya gitu. Menurut saya sih, saya ngerasanya masih tetap ngerasa insecure karena pertemanan ini juga kita sekedar membahas ya tentang perkuliahan gitu, tentang tugas dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak ada support yang benar-benar support, ayo lu gak boleh insecure, ayo gini-gini tuh nggak ada. Jadi kayak pertemanan ya sekedarnya itu aja. Tapi dalam lingkup kerja, apakah Mbak merasakan sosialisasi yang kurang atau kurang percaya diri Mbak gitu? Kalau misalnya dalam lingkup kerja, partner kerja gitu ya, partner kerja sama 10 orang ini sih sebetulnya komunikasi saya cukup baik dan lancar. Tapi karena pekerjaan saya ini sebagai admin di suatu perusahaan yang kebetulan termasuk perusahaan jasa, dan customer itu bisa datang langsung ke toko gitu ya, itu yang membuat saya merasa sosialisasi saya itu kurang. Jadi kalau misalnya ke teman kerja saya itu saya lancar-lancar aja, tapi ketika customer itu datang saya cukup sulit untuk menjelaskan ke customer gitu. Mungkin karena tidak terbiasa ya, apalagi customernya itu terbilang ratusan. Iya, jadi bisa dalam 1 minggu itu beberapa kali orang yang datang itu selalu berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda. Dan itu yang membuat saya jadi challenging aja sih, kayak aduh, saya harus menghadapi orang yang berbeda, tapi saya sendiri malu dan tidak percaya diri pada saat saya ngomong sama customer. Itu sih sebenarnya kesulitannya gitu. Jadi ketika ada orang baru atau customer itu, jadi Mbak merasa ketidakpercayaan diri Mbak itu muncul karena merasa takut tidak cocok, sulit berkomunikasi seperti itu. Iya betul seperti itu, karena saya merasa ya balik lagi saya tidak lancar berkomunikasi dengan orang baru. Lebih tepatnya sih saya sedikit menutup diri kalau misalnya sama orang baru. Jadi saya tuh butuh waktu beberapa minggu untuk beradaptasi dengan orang baru dan bisa menerima orang baru. Itu sih yang cukup
sulit untuk saya gitu, apalagi kalau misalnya customer kan nggak bisa ya dia datang di hari itu dan kita harus respon hari itu juga, nggak bisa untuk pendekatan beberapa minggu gitu. Jadi hal itu yang membuat saya harus terpacu untuk bisa menghadapi customer. Dan sebenarnya rasa ketidakpercayaan diri itu cukup mengganggu ketika misalnya sudah selesai, customernya sudah pulang gitu ya, saya jadi kepikiran nih gitu, kayak aduh tadi ada salah ngomong nggak ya, aduh tadi gue gimana ya gitu. Itu yang membuat saya karena tidak percaya diri itu jadi membuat saya overthinking setelah melakukan suatu hal gitu, apalagi ke orang baru. Jadi kalau dalam dunia pertemanan Mbak bagaimana untuk menemukan teman baru misalnya gitu? Iya itu untuk contoh misalnya pas masuk kuliah gitu ya, kan namanya orang baru semua gitu. Balik lagi, saya akan menyendiri dulu, lalu saya lihat dulu dari kejauhan kira-kira mana nih orang yang kira-kiranya cocok dengan saya gitu. Setelah itu saya baru mencoba untuk mendekatkan diri, mulai dari ya perkenalan dan lain sebagainya, tapi tidak langsung membuka diri gitu. Cukup butuh waktu cukup lama untuk saya membuka diri saya dan bercerita tentang diri saya ke teman saya gitu. Biasanya sih lebih banyaknya orang duluan sih yang kayak perkenalkan diri gitu. Kalau misalnya saya duluan itu biasanya jarang gitu, karena balik lagi ya saya tidak percaya diri dan sedikit introvert. Dari Mbak sendiri ada nggak sih yang membuat kepercayaan diri Mbak meningkat gitu, terus kayak nggak merasa insecure lagi kalau ketemu orang baru gitu, berusaha untuk membuka komunikasi sendiri gitu? Sepertinya ya itu bisa saja kembali asalkan saya menemukan orang-orang yang memiliki support yang tinggi untuk saya gitu, kayak membuat diri saya untuk percaya diri lagi dengan dorongan-dorongan kecil seperti menyemangati untuk tidak insecure. Baik lagi, untuk saat ini saya belum menemukan lingkup orang-orang seperti teman di sekolah saya dulu gitu. Untuk teman kerja dan kuliah ini ya sekedarnya, tidak masuk ke dalam personal saya gitu. Apalagi di dunia kerja ya tidak mungkin saya membuka seluruhnya bahwa saya ini orangnya seperti ini loh gitu. Saya hanya bisa melakukan itu ke teman-teman saya saja. Jadi ya balik lagi, saya belum memiliki teman-teman yang supportnya tinggi, lalu mengembalikan kepercayaan diri saya, belum memiliki teman-teman yang bisa diajak untuk ngobrol, untuk curhat, untuk semuanya lah, pokoknya masih saya pendem gitu. Jadinya itu yang membuat kepercayaan diri saya itu belum kembali gitu. Ya saya rasa sih kalau misalnya saya punya teman ya yang kiranya balik lagi bisa support saya, mungkin kepercayaan diri itu bisa kembali. Oh, mau dari orang tua sendiri apa tidak pernah ada supportnya? Kalau ngomongin soal orang tua, kebetulan dari kecil itu saya bukan tipe orang yang bercerita. Saya tuh lebih prefer cerita sama teman gitu. Jadi untuk permasalahan apapun dalam hidup saya itu saya nggak pernah cerita. Jadi untuk masalah insecure dan lain sebagainya, overthinking, orang tua saya nggak tahu akan hal itu gitu.
jadi kurang support juga sih dari situ. Jadi orang tua Mbak tidak mengetahui tentang permasalahan Mbak yang kurang percaya diri, overthinking dan sebagainya. Eh, apakah itu menjadi salah satu pemicu kepercayaan diri Mbak yang kurang? Menurut saya iya ya, karena anak yang punya background orang tua lebih aware gitu ya, lebih harmonis gitu, pasti anaknya itu akan lebih percaya diri, karena dari kecil aja dia udah berani untuk mengungkapkan apa yang dia rasain ke orang tuanya gitu kan. Tidak menutup diri, dan saya yakin bahwa support dari orang tua itu pasti jauh lebih berpengaruh dibanding support dari teman-teman gitu. Dan ya balik lagi ya, kalau diinget-inget iya juga sih, saya nggak ada background itu, jadi membuat saya patokannya hanya teman, sedangkan teman itu ya nggak seberapa dibanding keluarga itu gitu. Dan menurut saya sih kurang cukup sulit ya untuk mengatasi masalah kepercayaan diri ini gitu. Oh, jadi tadi itu kan salah satu faktor yang Mbak alami ya, dari orang tua sendiri, dukungannya kurang. Lalu apakah ada faktor lain yang Mbak pernah rasakan sebelumnya? Faktor lain mungkin awalnya kurang percaya diri itu ketika saya memasuki sekolah dasar. Di saat sekolah SD itu saya mengalami kejadian cukup tidak menyenangkan gitu ya, karena setiap hari itu bisa dibilang saya tuh dibully perihal pekerjaan orang tua gitu kan. Itu ngebuat saya cukup tidak percaya diri dan sulit untuk berinteraksi sama teman-teman gitu. Hal itu sih yang cukup menyakitkan dan membuat saya jadi ya kurang percaya diri dan ya tidak pede. Itu sih kalau diingat-ingat kurang membuat saya nyaman. Oh, jadi permasalahannya sangat kompleks sekali ya, dari mulai overthinking, kepercayaan dirinya kurang, terus tadi dibully. Nah, kan Mbak sempat cerita tentang jenjang SMK. Nah, pertemanan SMK ini tadi Mbak bilang kalau itu bisa meningkatkan kepercayaan diri Mbak. Nah, setelah dari situ kan Mbak merasa kepercayaan diri Mbak turun nah, kalau dalam dunia kerja Mbak gimana caranya untuk berbaur? Awal mulanya bisa berbaur dengan teman-teman kantor, kan kepercayaan diri Mbak ini rendah banget, dan sebagai orang baru yang masuk di kantor itu kan harus bisa berbaur gitu. Bagaimana caranya? Saya merasa sih pada saat itu sebenarnya dorongan dari diri ya, karena setelah pandemi dan saya sudah menganggur sekitar 6 bulanan, mau gak mau saya mendorong diri saya untuk bisa berbaur dengan orang lain, karena kalau enggak itu akan mempersulit saya dalam pekerjaan nanti gitu. Dan ditambah lagi untungnya teman-teman pekerjaan yang mau menyapa saya duluan, mau ngajak ngobrol saya duluan, dan dari situ saya bisa untuk membuka diri dan berbaur sama mereka gitu. Tapi kalau misalnya pada saat itu mereka diem aja dan cukup cuek, kemungkinan sih sampai saat ini saya belum bisa berbaur sama mereka gitu. Tapi untungnya memiliki
eh, lingkungan yang menerima saya. Nah, kan dalam lingkup kerja teman-teman Mbak yang bisa membangun komunikasi baik dengan Mbak, dan Mbak jadi bisa berbaur. Terus lanjut ke perkuliahan. Di perkuliahan juga teman-teman Mbak yang membuka komunikasi lebih dahulu kepada Mbak, dan Mbak juga menerimanya dengan baik. Terus kenapa Mbak masih merasa kalau Mbak kurang percaya diri pada saat ini, padahal teman-teman Mbak bisa menjadi salah satu faktor pendorong yang baik untuk percaya diri Mbak? Balik lagi ya, karena itu kepercayaan diri yang kurang itu dari dulu banget. Ya balik lagi, kurangnya support dari teman. Maksudnya ya teman kerja dan teman kuliah saya ini memang baik gitu ya, dekat, tapi bukan yang support banget kayak tadi saya bilang. Terus kenapa kepercayaan diri saya ini masih berkurang juga sampai saat ini? Karena saya merasa kurang, ya tidak pantas dan merasa kurang aja gitu. Entah kenapa selalu merasa kurang, dan apalagi kalau misalnya melihat pencapaian orang lain dan saya masih stuck di sini-sini aja, itu ngebuat saya jadi makin kurang percaya diri gitu. Oh, berarti Mbak ini kurang ada dorongan dan dukungan dari teman-teman sendiri. Iya betul, saya sih ngerasain gitu ya, karena ya balik lagi, supportnya itu tidak sebesar teman-teman saya zaman sekolah dulu. Jadi saya ngerasa kurang support untuk gak insecure. Nah, jadi teman-teman kantor dan teman-teman kuliah ini kurang mensupport Mbak dalam kepercayaan diri Mbak ya. Apakah tadi kan cerita tentang teman-teman SMK nih, kan dia yang bisa mensupport Mbak, yang bisa menurunkan kepercayaan diri Mbak, jadi Mbak lebih bisa berkomunikasi, bisa tidak merasa insecure seperti itu. Apakah teman-teman Mbak yang SMK ini masih suka berkomunikasi dengan Mbak atau tetap memberikan support kepada Mbak? Setelah lulus SMK itu kebetulan sudah memiliki kesibukan masing-masing ya. Jadi untuk komunikasi sebenarnya terbilang sangat jarang. Tapi ketika misalnya mereka tahu saya sedang tidak baik-baik saja, mereka pasti langsung ngechat, maksudnya ya ngechat saya dan selalu memberikan support yang terbaik dari mereka. Jadi sebenarnya walaupun kita jarang berkomunikasi, support dari mereka itu masih sangat-sangat membantu saya, dan mereka selalu memberikan saya support sih kalau misalnya saya sedang terpuruk gitu. Oke, berarti teman-teman Mbak masih berkomunikasi baik dengan Mbak dan memberikan support dengan Mbak kepada Mbak. Tapi untuk permasalahan saat ini yang kurang percaya diri Mbak, apakah Mbak masih bercerita dengan mereka? Kalau soal untuk kepercayaan diri sebenarnya sampai saat ini sudah jarang ya. Sesekali iya, tapi tidak sesering dulu. Jadi ya mereka akan memberikan support ketika saya bercerita aja gitu. Dan balik lagi, karena sudah memiliki kesibukan masing-masing, saya memikirkan juga bahwa dunianya mereka itu bukan tentang saya saja. Jadi banyak hal yang saya pendam dan tidak saya gamblang cerita seperti dulu, setiap hari cerita gitu. Kalau sekarang ya kemungkinan sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu aja sih.
Berarti sama-sama sibuk nih ya dalam dunia kerja dan kuliah. Menurut Mbak, setelah apa yang Mbak ceritakan seperti tadi tentang kepercayaan diri, bagaimana cara Mbak untuk meningkatkan kepercayaan diri Mbak dan nggak bisa dan tidak insecure lagi, bisa komunikasi membuka diri dengan teman-teman Mbak? Menurut saya sih, saya harus berdamai ya sama diri sendiri, harus menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada di diri saya. Seharusnya saya lebih banyak melihat kelebihan, jangan hanya melihat kekurangan diri saya sendiri. Setelah itu, setelah berdamai dan bisa menerima diri, sepertinya itu akan jauh lebih mudah ketika saya menjalani hidup gitu ya. Selain itu juga saya harus bisa mencari partner, mencari teman ya, mencari sahabat yang bisa support saya seperti dulu, agar setelah saya berdamai, kepercayaan diri itu meningkat ketika saya mempunyai teman-teman yang memiliki support yang besar kepada saya gitu. Setelah saya bisa berdamai dan memiliki teman-teman yang memiliki support yang tinggi dan besar seperti dulu, selain itu juga menurut saya harus bisa bercerita dan membuka diri ke keluarga sih, agar supportnya tuh makin bertambah gitu ya, mulai dari diri sendiri yang sudah bisa berdamai, dari memiliki teman-teman baru, lingkungan yang baru yang bisa menerima dan mensupport saya, ditambah lagi dengan dukungan keluarga. Itu menurut saya akan membuat saya lebih bisa percaya diri dan menghilangkan rasa insecure saya sih. Itu menurut saya. Jadi memang seperti itu, Mbak bisa berdamai dengan diri Mbak dan Mbak bisa menunjukkan kelebihan Mbak harus bisa saling berkomunikasi dengan orang tua, teman, bercerita-cerita keseharian Mbak atau seperti apa, biar kepercayaan diri Mbak ini meningkat dan tidak lagi merasa insecure ataupun overthinking perihal omongan atau perkataan Mbak. Jadi bisa leluasa untuk cerita, lebih tenang, lebih merasakan lega gitu di hati, nggak ada yang terpendam. Jadi semuanya harus diceritakan kepada siapapun Mbak. Kalau untuk hal pribadi mungkin kepada orang tua lebih tepatnya, karena bisa mencari solusinya sendiri dari orang tua. Iya Mbak, makasih banyak ya Mbak sudah meluangkan waktunya untuk saya bercerita. Akhirnya saya memiliki tempat di mana saya bisa mencurahkan apa yang ada di hati dan pikiran saya. Saya juga jadi lebih lega. Akhirnya saya juga bisa menemukan solusinya sendiri gitu, dan bantuan Mbaknya juga. Saya harap sih setelah bercerita sama Mbak, habis ini kepercayaan diri saya lebih meningkat lagi. Semoga ya. Dan saya juga berterima kasih karena Mbak sudah hadir ke sini untuk bercerita-cerita. Saya juga mengharapkan Mbak bisa berdamai dengan diri Mbak sendiri dan bisa saling terus bercerita kepada orang tua atau teman-teman. Terima kasih ya Mbak udah mau hadir dan udah mau meluangkan waktunya. Mungkin ini dirasa cukup pertemuan
pertemuan kali ini. Kalaupun nanti Mbak ingin bercerita kembali permasalahan Mbak bisa hadir kembali buat janji temu dengan saya. Tuh, terima kasih ya Mbak. Iya, makasih juga ya Mbak. Iya. Iya.